Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga keluarga di rumah juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar di rumah, dan juga berolahraga di rumah, serta membantu orang tua. Selain itu, anak-anak sekalian, jaga pola makan yang sehat dan rajin cuci tangan karena sekarang masih pandemi COVID-19 dan tentunya olahraga. Baik anak sekalian, silakan simak video pembelajaran kita kali ini karena kita masih melakukan pembelajaran dari rumah. Dan untuk materi kali ini kita akan belajar mengenai olahraga lari. Jadi sebelumnya kalian sudah diberikan tugas mengenai lari. Nah, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita tebak gambar. Jadi di situ sudah ada pertanyaan, mereka sedang apa? Jadi anak-anak silakan kalian tebak, kalian ketik di kolom komentar jawaban kalian. Pertama itu, apa itu lari? Nah, ada yang bisa jelaskan? Jadi lari itu banyak yang mengatakan bahwa lari adalah olahraga termurah. Tapi sebenarnya tingkat kemurahan berlari itu bergantung pada tempat mana dan pakaian ya, apa yang digunakan saat berlari. Dan di sini khususnya sepatu apa yang digunakan saat berlari. Jika kita hanya melakukan misalnya di sekitar rumah, tentu tidak banyak biaya yang dikeluarkan. Berbeda jika berlari misalkan pakai treadmill atau dengan menggunakan sepatu keluaran terbaru. Namun memang benar adanya jika olahraga lari bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi anak sekalian, olahraga yang menyenangkan dan mudah dilakukan ini ternyata merupakan salah satu cabang olahraga tertua di dunia. Jadi lari itu olahraga tertua di dunia. Nah, manusia sudah terbiasa dengan berlari sejak dahulu kala. Bahkan jauh sebelum lari ditetapkan sebagai sebuah cabang olahraga, manusia zaman dahulu berburu hewan untuk dijadikan sebagai bahan makanan dengan berlari. Dengan berlari juga mereka bertahan hidup dari musuh atau hewan buas yang mengejar mereka. Nah, kita coba perhatikan anak kecil yang baru belajar berjalan. Baru saja mereka bisa berjalan, mereka sudah langsung mempercepat langkah mereka. Jadi biasanya itu mereka berlari ke sana kemari dengan kaki mereka yang kecil dan belum terlalu kuat untuk menahan tubuh mereka. Nah, anak sekalian, bentuk tubuh manusia memang dirancang untuk dapat berlari. Lihat saja telapak kaki kita yang kecil. Dirancang agar bisa mendorong tubuh untuk maju ke depan. Dan pinggul yang lebih besar dari kaki dirancang agar tidak terjatuh ketika tubuh harus bergerak dengan posisi tegak lurus. Nah, kita akan bahas mengenai perkembangan olahraga lari. Jadi anak sekalian, sejarah olahraga lari dimulai ketika seorang tentara Yunani berlari sepanjang 40 km dari Yunani ke Athena untuk memberitahukan kemenangan Yunani atas Persia. Anak sekalian, setelah berhasil tiba di Athena, prajurit itu meninggal dunia. Nah, untuk mengenang jasa yang dilakukan oleh prajurit tersebut, maka diadakan perlombaan lari pada Olimpiade pertama sekitar 776 sebelum Masehi. Tapi gambar yang diilustrasikan ini bukan ya untuk di Olimpiade pertama, cuman ini hanya gambar ilustrasi. Nah, baik anak sekalian, apa itu lari? Nah, berlari adalah jenis latihan yang efektif sebagai pembakar adanya sebuah lemak. Jadi, berlari itu membakar sebuah lemak dan tentu saja sangat menyehatkan bagi tubuh. Berlari adalah gerakan kedua kaki ke atas dan berlari.
baik pada kecepatan sedang dan cepat. Gerakan lebih cepat dan saat berjalan. Intinya berlari itu lebih cepat dari berjalan, dan tentunya kaki diayunkan atau melayang. Nah, lari biasa. Hal-hal penting dalam lari biasa adalah: 1. Langkah kaki dan ayunan tangan dilakukan dengan lambat. Kemudian badan tegak. 3. Tumpuan kaki diletakkan pada keseluruhan kaki, mulai tumit sampai ujung kaki. Kemudian umumnya dilakukan untuk lari jarak jauh. Nah, kemudian untuk lari cepat, hal-hal penting dalam lari cepat adalah: 1. Langkah kaki dan ayunan tangan dilakukan secara cepat. Kemudian badan agak dicondongkan ke depan. Tumpuan kaki diletakkan pada ujung kaki atau jari kaki. Pada saat posisi badan melayang, umumnya dilakukan untuk lari jarak pendek. Jadi kalau yang tadi itu lari biasa bisa digunakan untuk lari maraton. Kalau lari cepat kita bisa gunakan untuk lari 100 meter. Seperti itu. Nah, jadi kalian telah mempraktekkan mengenai lari biasa, kemudian lari cepat, yang telah kalian bentuk dalam bentuk video. Jadi kita akan melihat bersama dan menyimak yang mana gerakan yang sudah benar dan yang mana masih keliru. Bagi anak sekalian, silakan disimak video kiriman dari kalian semua dan teman-teman kita. Pertama dari Bese Nur Asya Apriliani kelas 4A. Nah, Bese sedang melakukan lari biasa. Anak-anak sekalian, jika kalian melakukan lari, itu harus diadakan atau dilakukan di tempat yang terbuka atau luas, dan tentunya jalannya itu atau tempat yang kita lakukan itu lurus ya, jalannya itu lurus. Nah, Bese sudah mulai kelelahan. Nah, Bese juga belum menunjukkan mengenai lari cepat. Tapi itu tidak apa-apa ya anak sekalian. Intinya kalian telah mengerti bagaimana itu lari. Nah, kemudian dari Nurfatia Ishak. Nah, di situ ada tulisannya tugas PJK berlari lambat dan cepat. Pertama tentunya berlari biasa ya atau lambat. Kemudian lari cepat. Nah, seperti itu sudah benar ya. Kemudian dari Tisa Navia Latifa kelas 4A. Pertama sedang mempraktekkan lari biasa. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa anak-anak sekalian, jika kalian melakukan latihan lari, tentunya kalian lakukan di ruang terbuka. Cuman harusnya medannya juga itu harus lurus ya. Kalian harus berjalan atau berlari lurus. Karena kalau seperti ini berlari melingkar, itu akan membuat kepala kita pusing ya. Nah, kemudian setelah berlari biasa, selanjutnya itu berlari cepat. Nah, ini juga sudah benar ya tentang lari. Tadi itu lari biasa, kemudian lari cepat. Nah, kemudian selanjutnya dari Nurul Naswa Rusman kelas 4A. Sedang praktekkan lari biasa, nah, kemudian lari cepat ya. Itu juga sudah benar. Kemudian dari Andi Faher Atifa Alam. Pertama lari biasa.
kemudian lari cepat. Nah, seperti itu. Nah, baik anak sekalian, setelah kita melihat video dari teman kita harus juga mengetahui manfaat dari olahraga lari. Yang pertama itu mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Anak sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam berlari pun seorang pelari dapat mengalami cedera. Entah itu keseleo, lutut yang terluka karena terjatuh atau lecet, atau karena memakai sepatu yang tidak sesuai. Nah, sekalian, tapi cedera dalam berlari sebenarnya bisa dihindari dengan persiapan yang matang. Area berlari pun sangat menentukan persiapan apa saja yang harus dilakukan. Tapi dibalik semua itu, berlari membawa banyak manfaat untuk pelari. Pertama itu tadi, mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Nah, selain melatih pernafasan, berlari juga dapat mengurangi risiko penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Berlari dapat mengurangi kolesterol yang dapat mempengaruhi kondisi jantung. Rutin berlari dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner. Kemudian yang kedua, anak sekalian, mampu mengurangi berat badan. Jadi yang mau diet, silakan lari. Berlari pun dapat membantu membakar lemak pada tubuh. Oleh karena itu, dengan rutin berlari, bentuk tubuh akan terjaga. Memang dibutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk pelari pemula bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal atau diinginkan. Rutinlah berlari dan meningkatkan jarak juga waktu tempuh lari secara berkala. Jadi anak sekalian, jika kalian masih lari pemula, jadi kalian bisa lari, misalkan hari pertama itu melari 50 meter, kemudian hari selanjutnya lari 100 meter, sampai lari 1 km. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mencegah osteoporosis. Berlari juga bisa menguatkan tulang dan lutut. Karena dengan berlari, sel-sel tulang yang baru akan terbentuk dan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan orang yang tidak berlari. Lutut pun menjadi terbiasa menahan berat tubuh. Kemudian yang keempat, menjadi lebih bahagia. Jadi anak sekalian, berlari juga biasa dilakukan sebagai terapi untuk orang yang mengalami depresi, karena berlari mampu memicu hormon insulin yang membantu menimbulkan rasa bahagia dan nyaman. Jadi anak sekalian, ya, jika kalian gabut, galau, atau lainnya murung di rumah, mending kalian keluar, pergi lari ya, dan tentunya tetap menjaga dan tetap melakukan namanya protokol kesehatan ya, tetap memperhatikan. Nah, seperti itu ya anak sekalian, mengenai manfaat olahraga lari. Nah, ini ada tugas, ada 3 pertanyaan ya, jadi silakan dijawab. Dan ini kalian tulis dan silakan kirim ke saya. Baik anak sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika belum mengerti, silakan ulangi kembali videonya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.